Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ada 60 mahasiswa yang sudah masuk di perkuliahan ini. Hari ini kita akan coba kaji ya tentang metode dan metodologi. Saya mulai coba share screen supaya waktunya lebih efektif ya. Baik, sudah ada PowerPoint-nya? Sudah terlihat belum? Terlihat, Pak. Baik. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, ini pertemuan 3 ya, benar ya? Baik. Pertemuan ketiga ini adalah temanya tentang metode dan metodologi sejarah. Dua konsep ini memiliki kata yang hampir sama, metode dengan metodologi, tapi maknanya ternyata berbeda. Kata kuncinya adalah kalau metode itu adalah how to know gitu ya. Menurut Profesor Sartono Kartodirjo itu adalah metode itu istilahnya how to know. Gitu. Bagaimana untuk mengetahui gitu ya. Makanya kalau berkaitan dengan metode itu pasti berkaitan dengan prosedur atau cara gitu. Nah, untuk metodologi apa? Nah, kita akan bahas hari ini ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Jadi istilah metode atau metode sejarah ya, kita lebih tepatnya gitu ya. Metodenya dulu ya. Jadi metodenya itu adalah suatu cara atau prosedur atau teknik untuk mencapai atau menggarap sesuatu secara efektif dan efisien. Artinya adalah dia bermakna cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai atau menggarap sesuatu secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita berbicara metode sejarah, nanti kaitannya ya perangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikannya suatu sintesis umumnya dalam bentuk tertulis hasil yang dicapai ya. Itu menurut Garagen gitu ya. Kemudian ada Gottschalk atau Louis Gottschalk. Pernah baca bukunya enggak? Judul bukunya itu adalah Mengerti Sejarah itu. Sebagai mahasiswa sejarah, saya rasa wajib ya, baik itu ilmu sejarah ataupun pendidikan sejarah memiliki buku ini sebagai rujukan metode sejarah ya. Jadi Louis Gottschalk itu yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi. Muaranya di historiografi ya. Kemudian metode sejarah, ini menurut Abdurrahman gitu ya, merupakan seperangkat aturan yang sistematis mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, melakukan penilaian secara kritis dan mengajukan sintesis. Ya, hampir sama definisinya dengan Garagen gitu ya, atau kutipan dari Garagen. Nah, kemudian lanjutannya, jadi jalan, cara, atau prosedur. Atau bagaimana untuk mengetahui, how to know, atau cara-cara ilmiah untuk mendapatkan, memperoleh pengetahuan yang objektif dan benar. Itu adalah metode, atau metoda kalau orang nyebutnya ya. Kemudian prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah sejarah atau kisah atau peristiwa, maka berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Jejak, berbicara tentang jejak artinya kita berbicara trace. Setiap peristiwa sejarah itu akan meninggalkan jejak. Nah, jejak itu kadang-kadang yang tidak utuh, parsial. Nah, itu tugas sejarawan itu melakukan rekonstruksi terhadap jejak-jejak yang parsial tersebut. Jarang seorang sejarawan itu menemukan jejak yang lengkap, komplit gitu ya, tentang sebuah peristiwa sejarah. Jarang. Saya pernah sedikit beranalogi ya, kalau kita menemukan fosil gitu ya, fosil katakanlah ya, analogi aja, ditemukan fosil Meganthropus paleojavanicus tuh di Sangiran misalnya gitu ya. Yang ditemukan itu pisah-pisah, kepalanya ada gitu ya, badannya udah nggak ada. Jadi yang paling mudah ditemukan itu adalah tengkoraknya sebenarnya. Kenapa tengkoraknya paling mudah ditemukan? Karena memang sederhana jawabannya ya. Karena memang bagian yang paling keras di dalam tubuh manusia adalah tengkorak. Gitu. Jadi itulah yang menjadi kenapa lebih banyak fosil ditemukan lebih utuhnya itu adalah bagian kepala gitu ya, atau tengkorak atau rahang, karena itu memang bagian yang paling keras ya dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kemudian rekonstruksi sejarah itu secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Prosedur kerja sejarawan untuk melukiskan kisah peristiwa masa lalu itu ya, berdasarkan jejak-jejak itu ya. Jadi ada kata kunci ya, seorang sejarawan itu harus kritis ya pertama, kemudian yang kedua adalah imajinatif. Kata atau istilah imajinatif di sini artinya seorang sejarawan itu mampu
berhayal bahasanya ya, atau menggambarkan atau berusaha untuk berada pada peristiwa sejarah tersebut, hadir dan berusaha ada di sana gitu ya. Makanya dengan posisi seperti itu kemungkinan adalah ya itu yang akan terjadi ya. Rekonstruksi sejarah yang kritis itu nanti ya bisa dilakukan melalui pendekatan dalam sebuah penulisan historiografi. Jadi perbedaan metode dengan metodologi itu apa? Gitu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi metodologi sejarah itu merupakan suatu prosedur atau metode yang digunakan untuk tahu bagaimana mengetahui. Jadi kalau yang sebelumnya itu kalau metode itu adalah how to know gitu ya. Tapi kalau untuk metodologi sejarah itu adalah know how to know gitu ya. Tahu atau bagaimana ya tahu untuk bagaimana mengetahui gitu ya. Atau dalam istilah metodologi sejarah itu atau science method itu juga berarti suatu ilmu yang membicarakan tentang cara, yaitu cara mengetahui bagaimana mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Di dalamnya memuat yang namanya pendekatan, memuat yang namanya teori di dalamnya itu. Karena apa? Karena ada kata logos di situ. Logos itu berarti kita berbicara ilmu. Ilmu itu artinya apa? Di dalamnya ada struktur, ya. Tidak seperti metode yang hanya ada sistematikanya saja. Jadi itu yang membedakan. Kalau metode dia lebih sederhana. Caranya gimana? Gitu aja intinya. Kalau kita bertanya metodenya gimana, itu berarti kita ngomongin cara atau prosedurnya. Tapi kalau ditanya metodologinya gimana? Nah, ini nanti akan penjelasannya beda. Karena di situ ada kalau kita sebut itu perangkatnya atau ada ilmunya tentang bagaimana untuk melaksanakan cara tersebut. Ya, itu adalah perbedaan yang mendasar dari metode dan metodologi dulu ya. Seperti itu. Dan metodologi dalam setiap ilmu pengetahuan mengalami perkembangan karena metodologi itu berkenaan dengan pendekatan yang digunakan di dalamnya, kemudian teknik, kemudian juga ada unsur-unsur yang memuat sisi keilmiahannya seperti apa empirikal gitu ya dan yang lain-lainnya nanti kita bahas ya tentang strukturnya itu. Nah, jadi secara umum simpulannya metode itu teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian juga kalau metodologi ada falsafah tentang proses penelitian yang di dalamnya mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, standar atau kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data dan mencari kesimpulan. Jadi tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun di dalamnya juga perlu yang namanya dilakukan penalaran ya, penalaran yang sifatnya dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, kalau menurut sebentar ya. Kalau menurut Prof. Sartono Kartodirjo, gitu ya, bukan Prof. Sartono, Profesor Helios Samsudin, di tahap metodologi sejarah itu sebenarnya ada 3. Jadi ada tahap heuristik, kritik, dan historiografi. Di manakah interpretasi itu yang seharusnya menurut Prof. Kunto Wijoyo ada, gitu ya. Asumsi dari Profesor Helios Samsudin, tahap interpretasi itu bagian dari tahap historiografi. Karena sejarawan sudah melakukan analisis gitu ya, di tahap itu. Nah, kerangka dan isi metodologi sejarah itu, sebenarnya kita harus paham dulu ya, istilah-istilah dalam keilmuan atau ilmu gitu ya. Jadi ada yang kita sebut fakta gitu ya, ada yang disebut konsep, ada yang kita kenal dengan generalisasi, ada yang kita kenal dengan hipotesis gitu ya, ada yang kita pahami sebagai teori dan satu lagi adalah model ya. Jadi kalau kita berbicara fakta, sesuatu yang diketahui kebenarannya atau sesuatu pernyataan tentang sesuatu yang telah terjadi. Bagi sejarawan fakta-fakta dapat diutamakan sebagai batu bangunan kajian sejarah. Jadi kalau kita mau menyusun rumah tuh ya, yang kita pertama siapkan itu adalah materialnya. Material itu apa? Material yang mendukung terbentuknya sebuah rumah tersebut, sebuah bangunan tersebut. Ya kalau kita mau buat bangunan, kita udah pasti harus menyiapkan material yang utama. Pertama itu fakta itu bisa diibaratkan seperti bata-bata yang akan kita susun, gitu ya. Kemudian nanti bata-bata itu diperkuat dengan semen, kemudian juga kita harus perkuat juga dengan fondasi yang cukup. Artinya bangun ruang itu tidak semata-mata langsung ke bata, tidak. Tapi kita harus buat dulu fondasi ground slab-nya. Nah, ground slab ini artinya kita tidak mungkin membuat fondasi dulu kalau memang kita tidak tahu apa yang akan kita buat gitu ya. Jadi kita harus paham ketika kita meneliti sejarah, kita sudah harus paham dari yang filosofisnya kenapa penelitian ini harus dilakukan gitu ya.
Karena yang kita berbicara filosofis, kita berbicara mengenai makna yang terkandung nantinya di dalam penelitian kita, baik secara epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Kemudian ada konsepsi atau konsep, ya, adalah hasil dari suatu kegiatan mental membuat generalisasi, suatu gambaran mental yang umum dari kelompok yang diabstraksikan gitu ya, dari aturan-aturan atau juga suatu objek intuisi langsung dari pikiran. Jadi konsep di sini maksudnya adalah fakta-fakta yang tersusun ya, membentuk suatu gambaran umum gitu ya, mental di situ. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang tersusun itu banyak gitu ya. Misalnya gini, kalau saya sebut konsep itu misalnya gini, negara ini melaksanakan pemilu, ya itu fakta. Kemudian ada pembagian kekuasaan di dalam negara ini. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Legislatif yang buat undang-undang gitu ya, eksekutif yang melaksanakan undang-undangnya, dan yudikatif yang mengawasi undang-undang. Ketika ada dua komponen itu aja, negara ini apa namanya, melaksanakan pemilu, negara ini memiliki lembaga-lembaga kekuasaan yang terbagi menjadi 3 itu, sudah bisa ditemukan bahwa konsepnya bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Nah, itu konsep tuh. Fakta-fakta itu harus disusun menjadi sebuah konsep yang kita pahami. Kalau Anda berbicara konsep tentang nasionalisme gitu ya. Nah, nasionalisme itu Anda harus paham dulu fakta-faktanya. Pertama apa? Ada, kalau kita berbicara tiap wilayah atau teritorial atau negara memiliki penduduk. Ya penduduk gitu ya, memiliki apa namanya? Cita-cita atau visi gitu ya. Kenapa dia hidup atau tinggal di suatu daerah? Mereka berkumpul, bersatu, memiliki unity. Unity ini artinya yang memperkuat kesatuan mereka gitu ya. Baik itu secara historis, secara sosial kultural gitu ya, maupun secara ekonomi dan politik. Sudah bisa dipahami gitu ya, sifat-sifat yang memunculkan rasa kecintaan terhadap kelompoknya, terhadap suatu teritorial ini kita pahami sebagai sebuah nasionalisme. Kata nasionalisme itu dari kata nasional, artinya negara gitu ya. Artinya kalau berbicara nasionalisme ini berbicara mengenai paham atau sifat gitu ya. Mengenai bagaimana kita mencintai sebuah negara. Itu konsep gitu. Tapi konsep itu tidak akan tersusun kalau fakta-faktanya tidak disusun dahulu gitu ya. Kemudian ada generalisasi gitu ya. Ini pernyataan yang menghubungkan antara konsep-konsep yang berfungsi gitu ya sebagai pembantu untuk berpikir dan mengerti. Jadi ketika tadi konsep itu terbentuk oleh fakta gitu ya, generalisasi ini adalah hasil menyusun konsep satu dengan konsep yang lain. Ya, ketika kita berbicara konsep satu dengan konsep yang lain, misalnya gini, Marx gitu ya, atau Karl Marx itu berasumsi. Kalau kita berasumsi itu artinya gini, dia melihat kondisi di mana pada waktu itu terlalu banyak konflik di Jerman yang akibatnya disebabkan oleh persaingan antar kelas. Kelas di sini maksudnya adalah struktur sosial yang dibentuk oleh para penguasa pada waktu itu. Struktur sosial apa? Ya berarti kalau ada sistem kelas, berarti kita mengerti bahwa di situ ada sistem tata struktur dalam konsep, karena pada waktu itu negara Jerman adalah negara industrial gitu ya. Nah, di situ itu saya sudah menghubungkan beberapa generalisasi, saya sudah menghubungkan beberapa konsep itu. Itu bisa menjadi sebuah narasi yang nantinya merujuk pada hipotesis. Benarkah konflik itu disebabkan karena adanya persaingan antar kelas? Nah, akhirnya Marx kan berasumsinya gitu. Teori konfliknya itu adalah konflik itu sebenarnya dimunculkan karena adanya persaingan yang terjadi di antara kelas-kelas di masyarakatnya itu sendiri. Selama di masyarakat itu masih ada yang namanya kelas sosial, selama itu pula konflik akan terus terjadi. Itu sudah hipotesis tuh kalau saya. Paham nggak sampai sini? Bisa dipahami dulu nggak apa yang saya jelaskan itu mengenai generalisasi, fakta, dan konsep misalnya? Sudah paham ya? Jadi artinya ketika kita melakukan generalisasi, tadi itu saya sudah sebutkan, padahal di situ kan kalau kita berbicara, Marx itu mengasumsikannya dalam sebuah gagasan besar yang kita kenal sampai hari ini adalah teori konflik gitu ya, menurut Marx gitu ya. Sebenarnya ada beberapa teori konflik yang diperkenalkan selain oleh Marx, ada Raff, Dahrendorf, dan sebagainya. Cuma saya mengambil fakta-fakta yang membentuk teori itu gitu ya. Fakta-fakta itu muncul karena Marx
menganalisis kondisi masyarakat pada waktu itu yang terlibat dalam persaingan antar kelas di Jerman pada waktu itu. Sehingga muncul tesis-tesis yang dari pemikiran dia itu yang kita kenalnya adalah Das Kapital melalui bukunya. Di dalam Das Kapital itu ya salah satunya kenapa Marx itu berasumsi bahwa kalau nggak pengen ada konflik, ya jangan dipertentangkan antar kelas. Berarti semua masyarakat harus homogen, tidak boleh heterogen gitu ya. Karena yang heterogen itulah yang menyebabkan terjadinya konflik gitu. Kalau mau dihomogen disamakan gitu ya, menggunakan asas sosialisme gitu ya, itu baru kemungkinan konflik itu kecil. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, mau dihomogenkan atau diheterogenkan gitu ya, konflik itu akan tetap terjadi karena di dalam masyarakat itu selama masih adanya yang namanya status sosial, itu juga akan menyebabkan terjadinya konflik. Karena role di dalam masyarakat pun berbeda ya. Jadi di situ asumsi-asumsi itu bisa keluar dari konsep-konsep itu ketika dihubungkan satu dengan yang lain menjadi narasi generalisasi. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ada hipotesis, adalah sebuah pernyataan tentatif yang menyatakan suatu hubungan antara variabel-variabel. Hipotesis dapat ditarik dari generalisasi atau teori. Yang tadi saya hubungkan itu adalah generalisasi saja. Hipotesisnya, nah itu perlu diuji. Tadi kan saya berasumsi gini, hipotesis saya bukan ada ya, karena hipotesis ini di setiap negara yang menggunakan sistem, bukan sistem ya, di setiap negara yang selama negara itu masih adanya sistem kelas sosial atau sistem struktur sosial yang ketat gitu ya, yang sangat memisahkan antara A dan B gitu ya, selama itu pula konflik akan tetap berlangsung. Itu hipotesis. Artinya kalau untuk berbicara hipotesis, saya menduga gitu ya, bahwa akan selama sebuah negara itu masih memiliki kelas sosial di dalamnya, maka selama itu pula konflik tidak akan berakhir. Nah, disitulah kita berbicara mengenai hipotesis. Kemudian teori ya. Jadi teori itu digunakan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif, merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut arti apa yang disebut suatu analisis karakter kolektif gitu ya. Di situ teori itu muncul karena indikator-indikator dalam konsep kemudian dihubungkan generalisasi dan fakta-faktanya itu sudah termuat di situ, melahirkan sebuah bangun yang nantinya tujuan adalah sebagai pisau analisis kita ya, untuk menguji kebenaran gitu ya, atau ketepatan penjelasan atau eksplanasi suatu peristiwa kolektif. Jadi teori di dalam sejarah itu memang seperti itu ya, untuk memperkuat analisis. Makanya kadang-kadang kalau di dalam skripsi itu bab 2 itu kita nyebutnya adalah landasan teori. Kenapa disebutnya landasan teori? Ya karena memang kita harus berlandaskan teori apa yang digunakan untuk menganalisis dari peristiwa sejarah yang kita akan tulis. Historiografi yang akan kita tulis gitu. Nggak mungkin tuh nulis sejarah itu nggak ada yang namanya teori. Atau di bab 2 itu ada dua sebenarnya ya. Ada yang kita pahaminya sebagai landasan teori, ada yang kita pahaminya sebagai kajian teoritik, atau yang kita pahaminya sebagai kajian konsep atau landasan konseptual gitu. Tapi yang jelas itu di bab 2 itu adalah bagian yang paling penting dalam struktur keilmuan ketika kita melakukan metodologi. Nah, pahami itu ya. Jadi ketika kita melakukan tahap historiografi, jangan pengen ke bab 4-nya dulu. Itu bab 2-nya harus tuntas dulu tuh. Landasan teori yang mau kita gunakan apa? Dan itu kita harus sepakat. Karena kalau tidak sepakat percuma gitu ya. Artinya Anda tidak memahami teori yang digunakan, sama saja berarti Anda mau menganalisis peristiwa sejarah tapi Anda tidak paham dengan alat atau pisau alat analisisnya. Jadi itu paling penting kenapa teori itu harus menjadi sebuah gagasan utama dalam proses penulisan historiografi ya. Baik, yang terakhir adalah model. Aduh, saya kelewat. Model dalam sejarah dapat dipakai dalam penggunaan luas atau umum atau sempit gitu ya. Tapi gini, kalau saya berbicara model nanti saya akan sampaikan salah satu model yang diperkenalkan oleh Prof. Helius Samsudin ya. Ada beberapa jenis itu, ada Covering Law model, ada CTL gitu ya, ada beberapa lagi jenisnya hermeneutika gitu ya, itu jenis model gitu ya menurut Prof. Helius. Tapi nanti akan kita kaji lah. Tapi gini, model-model ini lebih merujuk pada jenis historiografi yang biasa digunakan gitu ya untuk atau kita sebut yang biasa digunakan di dalam penulisan sejarah Indonesia. Model-model ini kan nanti berkenaan dengan gaya penulisan
bisa berkenaan dengan sistematika dan metodologi gitu ya. Karena model ini berkenaan dengan salah satu type gitu ya, atau tipe-tipe penulisan yang sudah berkembang di Indonesia saat ini gitu. Tapi ini nggak terlalu banyak. Justru saya lebih concern-nya itu adalah Anda harus memahami teori justru. Karena makanya nanti kalau saya jelaskan di minggu selanjutnya tentang bagaimana kaitannya sejarah dengan disiplin ilmu humaniora yang lain, sosiologi, antropologi, gitu ya, kemudian psikologi mungkin kalau ada yang mau menghubungkan dan ekonomi, itu kita memahami bahwa teori-teori itu adalah muncul malah lebih banyaknya bukan teori sejarah, malah lebih banyaknya dari beberapa disiplin ilmu itu yang kita adopsi teorinya karena indikatornya itu mereka kan objeknya sudah jelas ya. Kalau sosiologi itu konteksnya itu di interaksi masyarakat gitu. Nah, ketika kita mengkaji itu interaksi masyarakat itu ya kita harus paham gitu ya, indikator-indikator di dalam teori yang kita gunakan yang mana yang memuat gitu ya, tema kita di dalamnya. Makanya kadang-kadang tuh ini diskusinya lama. Kak, saya pernah berapa kali ya membimbing mahasiswa yang sedang skripsi gitu ya. Itu mereka itu nggak paham dengan teori yang digunakan, nulis-nulis gitu ya. Ketika saya tanyakan, Anda menggunakan teori ini dasarnya apa? Nah, menghubungkan antara teori dengan peristiwa sejarah itu mereka pada belum bisa gitu. Ini permasalahan utama ini dalam penulisan historiografi kita. Kita itu pengen tuntas di historiografi, tapi kita nggak mau dan kita itu nggak mau literasi tentang apa hubungan teori tersebut, indikator yang dicapai, karena indikator ini berkenaan dengan nanti Anda menyusun outline bab 4 itu. Nggak bisa sembarangan. Makanya pahami dulu teori yang digunakan. Jangan semerta-merta kita tahu peristiwa sejarah, jumawa, sombong gitu ya. Nggak bisa. Jadi kita harus beresin dulu itu teorinya mau teori apa. Indikatornya seperti apa. Nah itu harus tuntas dulu. Nah itu yang kadang-kadang abai ya mahasiswa itu. Di situ permasalahan sebenarnya. Ya. Baik, kita langsung sedikit maju ya perlahan. Mohon maaf saya sedikit banyak ini ya tadi di konsep itu. Tapi inilah. Jadi struktur sejarah sebagai ilmu itu ya kalau kita berbicara sejarah sebenarnya kan ada beberapa komponen yang menjadikan sejarah atau cerita itu menarik gitu ya. Bukan komponen sih, saya lebih tepatnya itu adalah unsur-unsur gitu ya, yang nantinya membuat peristiwa sejarah atau cerita sejarah itu lebih menarik. Pertama itu adalah peristiwanya pasti ya, atau kalau kita sebut adalah objek yang paling utama manusia yang melakukan peristiwa tersebut. Kemudian ada waktu, bisa berkaitan dengan tempo, durasi, kemudian ada periodisasi, kemudian ada waktu atau ada ruang gitu atau tempatnya, spasial ini mah ya, sangat geografikal juga gitu ya. Kemudian penafsiran, penafsiran itu kalau kita berbicara kausalitas di dalam sejarah itu pasti adanya hubungan sebab akibat tersebut ya, arahnya mau kemana itu biasanya kita melihat dari hubungan sebab akibat. Makanya saya rasa hampir sebagian besar kalau mahasiswa ngerjain makalah gitu ya, itu pertanyaan dasarnya itu bagaimana latar belakang peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana jalannya peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana dampak gitu. Itu udah jelas, udah menjadi hal-hal yang biasa itu saya temukan di makalah Anda. Karena memang orientasinya adalah Anda nggak salah, benar nggak salah. Jadi cuma masalahnya gini, Anda itu orientasinya itu adalah ingin menyelesaikan peristiwa itu. Jadi Anda itu tidak memahami sejauh mana peristiwa itu memberikan dampak, memberikan nilai, memberikan manfaat. Percuma belajar sejarah, nilai guna sejarahnya tidak diterapkan di dalam makalahnya. Nah itu yang harusnya Anda berubah itu. Berubah dalam artian makalah itu nggak boleh lagi isinya mempertanyakan, ya itu penting, latar belakang, jalannya peristiwa gitu ya. Orientasinya benar-benar peristiwa, sangat diakronis gitu kalau saya sebut itu. Ya, karena kita benar-benar runut gitu. Itu diakronis banget. Sementara kita pernah paham nggak itu ada konsep selain diakronis, ada yang namanya konsep sinkronis gitu. Melebar dalam ruang, ya. Jadi itu harus kita pahami gitu. Jadi jangan mau saja atau jangan ingin dituntaskan saja tentang konsep diakronisnya, enggak. Di dalam sejarah itu ada dua gitu ya, yang kita gunakan. Sinkronis dan diakronis, dua-duanya itu harus terpenuhi. Ya. Kemudian keunikan, keunikan itu tadi ya, kalau kita sebut peristiwanya bisa dilihat seperti apa gitu ya. Kemudian eh, kalau kita lihat struktur secara utama ya sebelum jadi cerita, sejarah itu kan dimulai dari sebuah peristiwa, kemudian peristiwa itu meninggalkan jejak, jejaknya itu yang tadi saya jelaskan, jejak di peristiwa sejarah itu nggak ada yang apa ya namanya ya, ngumpul jadi satu gitu, nggak bisa itu, pecah-pecah, parsial.
tugas sejarawan itu merekonstruksi si jejak-jejak yang parsial itu menjadi satu narasi cerita yang berusaha untuk holistik gitu ya, dengan menggunakan pendekatan yang kritis dan kemampuan imajinatif sejarawannya. Kemudian evidence atau bukti-bukti sejarah itu dilakukan interpretasi atau dideskripsikan dulu sumber-sumber sejarah. Nah, ini tahap yang saya minta nih sebagai tugas. Jadi kalau Anda mengumpulkan bukti sejarah atau mengumpulkan sumber sejarah itu memiliki kebermaknaan nggak? Ada manfaatnya nggak di dalam penulisan sejarah kita? Nah, itu Anda harus lakukan deskripsi dulu dalam pemikiran sejarawan dan tidak terlihat gitu ya. Nah, ini tahap yang harus Anda lakukan gitu ya di tugas ini. Silakan Anda nanti cari ya tugas apa namanya lakukan review lah kalau saya sebutnya terhadap sumber yang akan Anda gunakan. Oke, objeknya ada yang alamiah, ada yang insania, kultural ya. Dalam arti luas, manusia dan alam, dalam arti sempit terbatas, atau kejadian atau kegiatan manusia. Nah, kriteria ilmu atau asas ilmu, tadi saya bilang, setiap ilmu itu, termasuk sejarah di dalamnya, sistematis. Nggak boleh itu kalau ilmu tidak sistematis. Bahkan saya sambil sampelkan gitu ya, sejarah ini kan sebenarnya rumpunnya adalah di, apa ya, saya sebut itu, apa sih namanya, masuknya kategori ke dalam metodologi kualitatif sebenarnya. Di dalam metodologi kualitatif itu salah satunya ada penelitian historis. Pahami itu ya. Bahkan di metodologi kualitatif pun gitu ya. Kalau Anda lihat, tahap pertama yang dilakukan itu adalah pengumpulan sumber di metodologi kualitatif itu. Tahap kedua adalah melakukan yang namanya reduksi data. Ya. Data itu direduksi, kemudian data itu diverifikasi, yang tahap ketiga baru data itu didisplay. Data itu disajikan. Ini hampir sama dengan cara kerja metodologi sejarah itu, ya. Jadi data itu dikumpulkan, dilakukan tahap kritik, kemudian ada tahap interpretasinya, baru historiografi. Historiografi itu display sebenarnya, display dalam bentuk narasi cerita. Saya itu teringat ya di dalam beberapa penelitian gitu ya. Bahkan ada kajian tentang tulisan atau tekstual kalau di kualitatif itu kita mengenal istilahnya CDA gitu ya, atau critical discourse analysis atau analisis wacana kritis lah kalau bahasa Indonesia. Itu juga metode-metode yang tadinya itu kalau saya sebut dia itu harus menguraikan dahulu gitu ya sumber-sumber yang ditemukan. Makanya pengkajian di dalam metode kualitatif itu ya seperti apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ditambahkan gitu ya, dan tidak dilakukan manipulasi baik itu eksperimen atau apapun. Sehingga dari cabang ilmunya saja udah beda gitu ya. Kalau di eksperimen kan atau di kuantitatif itu salah satunya ada eksperimental gitu ya. Eksperimen itu berarti kita lakukan uji coba terhadap dua jenis gitu ya. Yang satu itu diberikan treatment, yang satu tidak diberikan treatment. Dilihat hasilnya perbedaannya. Nah, nanti di situ baru menjelaskan apakah ini memiliki dampak gitu ya. Bisa dihitung secara angka gitu. Signifikan enggak gitu ya. Itu yang membedakan ya. Kemudian koheren. Koheren itu taat asas, valid, ya pasti dapat dipercaya, akurat, tepat, objektif, berdasarkan kebenaran dan objektivitasnya. Mempunyai hukum, dalil, dan generalisasi. Berarti sejarah memenuhi dong. Dan satu lagi, predictable. Bagaimana dengan sejarah? Menurut Anda, sejarah apa ya? Kalau kita sebut sudah memenuhi belum kriteria ilmu tersebut? Artinya kalau yang tadi saya sampaikan, ilmu sejarah itu sudah memenuhi sebenarnya ya. Bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu. Kita lanjutkan. Perbedaan ilmu alam dengan sejarah, saya tidak akan jelaskan lah kalau yang ini ya, karena lebih apa ya, kalau saya seperti itu pasti sudah akan berbeda. Sejarah dengan ilmu humaniora saja udah berbeda, apalagi dengan ilmu alam ya. Dalilnya itu kan ada perbedaan dan bersamaan lebih tepatnya ya. Jadi kalau sejarah itu partikular, kalau ilmu alam ya pengulangan aja terus-terusan gitu ya. Karena memang di ilmu alam itu mencari kepastian dari sebuah objek gitu ya. Kalau di sejarah itu objek itu dipastikan itu kadang-kadang nggak bisa, karena unik. Ada in maliknya di situ ya, in malik gitu ya. Terjadinya ya sesuatunya sekali gitu. Karena kita nggak bisa merekonstruksi peristiwa sejarah berulang-ulang dengan peristiwa sejarah itu gitu ya. Berulang-ulang maksudnya gini, peristiwa sejarahnya itu diceritakan kembali mungkin bisa, tapi untuk peristiwanya terjadi lagi enggak gitu ya. Kemudian dia ada percobaan kalau ilmu alam ya, yang saya bilang ada eksperimen. Diuji cobakan kepada misalnya gini, eksperimen tuh kita lihat ada dua tikus gitu ya, tikus kecil lah, dikasih labirin yang berbeda gitu ya, atau tikus itu yang satu nggak dikasih
nggak dikasih uji coba di labirin, yang satu dikasih uji coba di labirin. Labirin tuh kayak jalur-jalur itu ya. Nah, tikus yang pertama karena dia dilatih selama atau dibiarkan di labirin itu selama 4 hari akan berbeda ketika dengan tikus yang tidak belajar sama sekali di labirin. Itu berarti sudah ada diuji cobakan itu. Berarti si tikus yang kedua ini yang karena udah berapa kali mencoba di labirin itu dia akan keluar lebih cepat dari tempat itu. Sementara tikus yang pertama dia akan masih bingung-bingung di situ. Karena apa? Treatment yang diberikannya berbeda. Itu contoh eksperimen tuh, ya. Eksperimen itu berarti dia memberikan treatment khusus ya. Kalau sejarah nggak boleh itu. Kalau sejarah nggak ada pembedaan terhadap peristiwa sejarah itu nggak bisa. Dia tetap atau objek sejarah itu nggak bisa dibedakan. Dia harus sama-sama ya. Kemudian ajeg ya kalau di ilmu alam, kalau di kita kan cenderung umum mengambil yang kadang-kadang kita harus mengupasnya sih ya. Kalau ibarat nulis historiografi itu ibaratnya seperti makan pisang gitu ya. Tidak hanya melulu dikupas kulitnya. Kita itu beranggapan karena udah dikupas kulitnya kita sudah tahu semuanya, belum gitu. Pisangnya itu harus dimakan dulu. Ya, jadi pisangnya itu harus diselesaikan gitu. Karena percuma dikupas tapi tidak dimakan itu. Ya, itu. Kemudian hukum-hukum sejarah itu bisa dirumuskan juga ya. Kalau di alam juga sama. Nah, ini beberapa karakteristik ilmu sejarah, ilmu sosial dan ilmu alam gitu ya. Jadi karakteristiknya ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Kemudian ada macam-macam lah ya. Gitu. Kalau ada beberapa komponen ya, salah satunya ya banyak ya, diakronik, sinkronik dan sebagainya itu juga bisa dilihat. Baik, kita percepat dulu. Metodologi ilmu itu ya tadi sudah ya. Nah, ini tahap-tahap di dalam penelitian sejarah. Tahap pertama itu adalah pengumpulan sumber, heuristik ya dari bahasa Jerman. Waktu Jerman itu dulu ada, bukan Jerman sih, dari bahasa Latin tuh dulu ada orang teriak, ilmuwan itu kalau teriak menemukan sesuatu tuh dia berteriak eureka gitu ya. Eureka itu adalah menemukan atau ketemu gitu ya. Jadi heuristik itu sebenarnya dari bahasa Latin tersebut kemudian disadur ke bahasa Jerman ya. Jadi artinya dia tahap pengumpulan sumber atau menemukan sumber. Menemukan sumber ini tahap yang paling sulit. Sulitnya apa? Karena bagi seorang sejarawan, tanpa adanya fakta-fakta, trace, atau bukti sejarah, dia tidak bisa mengkonstruk sebuah peristiwa sejarah. Maka menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi seorang sejarawan untuk mencari sumber-sumber sejarah. Maaf ya, di sini belum lengkap ya sebenarnya penjelasannya. Sumber itu terbagi menjadi 3. Ada sumber tertulis, sumber lisan, dan satu lagi sumber korporal atau sumber benda. Gitu. Kenapa benda itu memberikan informasi? Ya jelas, benda itu adalah bukti yang paling bisa kita temukan. Karena apa? Karena biasanya kalau benda itu berkenaan dengan objek hasil kebudayaan manusianya atau objek peristiwa sejarahnya. Nggak akan ketahuan itu bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Dongson gitu ya. Dongson itu daerah Yunan. Gitu ya. Kebudayaannya itu ada 2, maaf. Dari kebudayaan Yunan itu ada 2 kebudayaan yang dibawa. Pertama itu ada Bakson Hoabin gitu ya. Kemudian ada Dongson. 2 alat itu beda itu trace-nya, jejaknya di masyarakat kita. Yang satu itu adalah kalau kita sebut itu batu lebih banyaknya kalau Bakson dan Hoabin itu ya. Kalau Dongson itu sudah mulai ke arah logam ya. Ya, perunggu gitu ya. Kemudian juga ada kalau di Indonesia tembaga itu jarang sih. Pemahaman saya itu lebih banyak perunggu dan besi gitu ya, logamnya gitu. Itu. Bahkan kalau di dalam kebudayaan itu dia memperkenalkan lagi ya, kalau yang sudah mengenal ya misalnya di tahapan megalit gitu ya. Yang ketika mengenal logam itu udah ada 2 teknik lagi itu. Untuk logam itu bisa dicetak gitu ya. Teknik pada zaman dulu tuh. Pertama itu adalah teknik bivalve. Kemudian yang kedua adalah Ciro Verdi itu. Ya, ada 2 teknik untuk mencetak logam gitu. Kemudian ada tahap berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini kritik atau penelitian kembali. Eksternal, ya, ada internal. Otentisitas, originalitas, integritas itu eksternal. Internal itu adalah ya kalau kita bisa katakan itu nanti dia lebih ini ya, fokus kepada konten sebenarnya lebih tepatnya gitu. Interpretasi, objektif, deskriptif, selektif. Tapi nanti adalah kalau saya jelaskan ada generalisasi ya, jenis-jenis generalisasi, tapi nanti nggak sekarang ya.
Kemudian tahap yang terakhir adalah historiografi. Nah, menurut Prof. Helios malah dibagi menjadi 3 metode sejarah itu. Ada heuristik, ada kritik, ada historiografi. Ya, jadi ada 3 jenis kalau menurut Prof. Helios. Nah, 3 ini memiliki perbedaan yang sangat jelas ya dari sistematikanya gitu ya. Kalau historiografi pun dibagi menjadi 3, ada penafsiran dulu, kemudian dijelaskan, ada eksplanasinya, dan terakhir adalah disajikan, ada eksposisi. Oke, sumber-sumber atau tahap heuristik ketika mencari dan menemukan sumber, itu sumber tertulis ya Anda bisa cari di macam-macam tempat ya. Kalau saya biasanya melihat sumber yang sifatnya tulisan ya sudah pasti. Kalau nggak di balai arsip daerah gitu ya, kemudian di perpustakaan daerah atau di arsip nasional gitu ya. Karena biasanya gini, sekarang itu semakin karena era keterbukaan ya, digitalisasi itu semakin berkembang lah kalau saya sebut. Jadi Anda bisa mendapatkan arsip apapun sudah dalam bentuk digital. Dan arsip itu memiliki informasi yang cukup penting gitu ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan arsip itu sebagai apa ya, kalau saya sebut itu sebagai hal yang menjadi alat bantu utama gitu ya. Arsip itu kan kalau kita sebut kepentingannya karena dia sumber ini ya, tulisan ya. Jadi dia menjadi primary lah kalau saya sebut, bukan alat bantu lagi itu, udah primary gitu ya, utama gitu ya. Makanya Anda bisa cari sumber-sumber tertulis itu pertama sekarang di museum juga ada di arsip, ada di perpustakaan. Nah, internet nih, internet di sini maksud bukan Wikipedia-nya bukan, tapi Anda menggunakan sumber tertulis yang merupakan hasil penelitian dari orang lain, makanya Anda menggunakannya jurnal, ya, bukan bersumber pada Wikipedia, Google dan sebagainya, blog yang nggak jelas itu nggak bisa. Atau koran juga bukan koran yang sekarang, maksudnya koran sejaman, karena waktu zaman pergerakan nasional gagasan itu muncul tentang pers juga gitu ya, pers nasional lebih tepatnya. Kalau pada masa sebelum pergerakan nasional pers udah ada, tapi kebutuhannya di Jakarta itu misalnya, bukan Jakarta lah. Kalau di Banten juga hanya orang-orang kolonial yang bisa menggunakan pers gitu ya, gitu. Karena kepentingan mereka gitu ya. Tapi ketika semenjak adanya gagasan untuk kemerdekaan itu ya, salah satunya pada masa pergerakan ya, pers itu semakin menjadi media utama. Kan dulu nggak ada sosmed ya. Jadi sosial medianya adalah beritanya itu baca koran gitu. Nah, itulah yang menjadi apa ya, kalau saya sebut itu menjadi kenapa koran itu menjadi sumber utama gitu dalam pengkajian. Karena sekarang itu banyak historiografi yang di dalamnya itu ada perspektif surat kabar gitu ya. Misalnya dari surat kabar apa gitu ya, itu bisa dilakukan kajian ya. Kemudian ada yang berikutnya sumber lisan manusia. Ya, kalau sumber lisan itu pelaku atau saksi ya, zaman. Kalau pelaku biasanya susah, karena memang memorinya terbatas, usianya pun terbatas. Saksi juga sama. Tapi kemungkinan kita dapat saksi bisa, tapi kalau pelaku biasanya jarang. Gitu ya. Masalah yang muncul pada tahap heuristik itu, sumbernya sudah sangat tua. Sangat tua ini fragile. Fragile itu apa ya? Gampang pecah, gampang hancur. Ya, itu ya. Itu yang akan kita temukan dalam proses heuristik. Sumber tidak boleh sembarangan dibaca. Pada daerah tertentu yang boleh baca hanya orang-orang tertentu. Ini berkaitan dengan aspek sosial budaya. Karena apa? Bisa saja atau mungkin saja di daerah-daerah tertentu, saya nggak paham nih kalau di daerah yang lainnya. Kalau di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang yang boleh baca ini adalah orang-orang kerajaan aja, para masyarakat gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dibaca oleh orang-orang eksternal seperti kita atau orang luar gitu ya. Itu masalahnya. Kemudian yang berikutnya bahasa. Kenapa? Ya memang pada zaman dulu di Indonesia ini di bahasa itu kalau saya sebut hampir 300-an bahasa itu. Dengan hampir 1000 dialek lah kalau kita sebut. Bayangkan 300 bahasa dengan 1000 dialek. Anda bisa bayangkan nggak, bahasa Jawa itu bisa dipecah lagi tuh. Jawa yang ngokok, kromo, inggil itu udah beda itu, nggak sembarangan itu. Ya, ada 3 tahapan. Di bahasa Sunda juga sama. Ya, ada tingkatan yang untuk bahasa yang lebih halus, kemudian sedang, baru kasar. Nah, itu kalau bahasa Jawa
dikembangkan lagi yang Cirebonan gitu ya, itu bahasanya udah bahasa Jawanya Jawa pesisir itu. Cirebonan ini akan beda lagi dengan bahasa Jawa Banten gitu, atau Jawa Serang yang saya tempat tinggal. Ini bahasanya udah orang-orang periferal ya, orang-orang pinggiran. Bahasanya udah nggak bisa udah jauh dari, katakanlah kalau menurut kitanya sih bahasa Babasan itu bahasa Jawa itu masih bisa dianggap sebagai ini halus ya. Tapi menurut orang-orang yang tinggal dan hidup di lingkungan keraton, ya itu dianggapnya bahasa luar atau bahasa yang kurang sopan gitu. Bisa saja. Makanya bahasa-bahasa itu belum di Sumatera. Sumatera dengan begitu banyak dialek, di Kalimantan juga sama banyak dialek gitu ya. Papua itu nggak usah ditanya loh, itu Papua itu. Makanya dia harus pakai bahasa Indonesia, kenapa? Antar satu kampung saja bahasanya bisa beda itu, atau dialeknya bisa beda. Makanya ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi karena sumber sejarah itu tidak, waktu itu konsepsi tentang Indonesia belum ada ya, bahasa yang digunakan ya pertama kalau nggak bahasa Belanda, kalau pada masa periode kolonial, kalau pada masa klasik itu ada macam-macam, ada bahasa Sanskerta, huruf Pallawa pastinya, kemudian huruf Jawa kuno ya, Anacaraka tuh. Terus kemudian kalau di bahasa Sunda juga ada Sunda kuno, Wiwitan. Kalau di Kalimantan ada lagi. Kalau di Melayu atau daerah-daerah Sumatera pendekatannya itu lebih Islam misalnya gitu ya. Itu mereka masih menggunakan huruf pegon gitu. Ya, atau Arab gitu ya. Sebagian hikayat-hikayat itu. Itu artinya apa? Itu artinya menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara ini aksaranya. Makanya akhirnya ya itulah, kalau kata saya yang lebih digunakan adalah aksara yang lebih biasa digunakan. Namanya itu lingua franca, bahasa pergaulan gitu ya. Kemudian lebih banyak menggunakan tulisan tangan kalau sumber-sumber tua. Iya, kalau istilah diketik itu baru periode pergerakan juga masih terbatas itu, mesin tik itu ya. Belum terlalu banyak gitu ya. Makanya pada waktu itu banyaknya tulisan tangan. Huruf letter gitu, tau nggak huruf letter tuh? Huruf letter tuh huruf yang bersambung tuh. Orang Belanda tuh yang ngajarin huruf kayak gitu tuh. Saya waktu dulu kecil juga disuruh nulis itu, ada ininya, ada bukunya, huruf letter itu. Saat ini udah jam berapa ya? 8:30, kita kelamaan saya menjelaskan. Kritik ya, kita lanjut lah ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber masih tertutup, biasanya dibuka sekitar 25 tahun. Nanti itu saya jelaskan lagi. Kemudian ada kritik. Pada fisik sumber itu kritik eksternal, asli tidak asli atau turunan itu eksternal. Kritik pada konten adalah kritik internal ya. Dalam tahapan heuristik dan kritik inilah sejarah dipandang sebagai ilmu sebab objektif ya, karena pada waktu itu belum ada penafsiran. Baru kalau udah di historiografi kalau ada penafsiran itu kita berbicara tentang subjektivitas gitu ya. Ya sampai sini dulu lah, kita lanjutkan lagi minggu depan putar metodologi, tapi nanti kita jelaskan, masih banyak yang harus saya sampaikan. Tapi waktunya biar kita lebih banyak diskusi sebenarnya ya. Baik, ini cara keluarnya gimana ya? Oke, baik. Sampai sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan dahulu? Iya Pak, dari Sarul Pak. Ya, silakan. Dari Sarul ini terkait tentang penelitian Pak. Ya. Kan Sarul kemarin meneliti di desa Sarul sendiri ada menhir ya Pak. Cuman dalam bentuk sumbernya itu tidak ada gitu Pak. Dalam bentuk tulisan atau lisannya belum ada gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya, kembali lagi ya. Itulah pentingnya melakukan kajian rekonstruksi, karena satu sumber itu nggak bisa menceritakan apa-apa kalau dia menggunakannya satu sumber. Akan jadi kendala bagi peneliti sejarah. Jadi kan sejarawan itu berusaha merekonstruksi peristiwa, tapi nggak mungkin dia melakukan hanya dengan sumber yang terbatas. Karena satu sumber itu, kalau cuma ada bendanya saja, oke, bendanya ada. Permasalahannya benda itu nggak bakal bercerita apa-apa. Dia harus dipadukan dengan sumber-sumber lain yang mampu memberikan informasi, misalnya sumber tertulis, kemudian ada sumber lisan, kemudian kadang-kadang kalau di daerah-daerah yang, ya kalau saya sebut di Banten ya, daerah-daerah Banten Selatan yang notabene masih kental dengan budaya nirlekanya gitu ya, kalau saya sebut budaya praaksara dan budaya megalitnya, memang masih banyak tuh peninggalan-peninggalan itu ya, Banten Kidul itu. Tapi ya itulah permasalahan yang harus dikaji gitu ya.
Makanya nanti kalau di dalam penelitian sejarah, kita membutuhkan konteksnya diperistiwakan nggak bisa tuh, nggak temu itu nantinya. Tapi kalau dikontekskan dalam konteks penelitian historical sosial budaya, jadi kita menggunakan disiplin ilmu bantu dan teori-teori yang memudahkan kita untuk menganalisis keberadaan benda tersebut. Antropologi misalnya ya, atau misalnya di dalam sosiologi itu kaitannya dengan masyarakatnya gitu ya. Nanti kalau saya neliti misalnya ya, nanti buat yang dari luar Pulau Jawa atau di luar dari Banten misalnya nih. Kalau Anda tahu ada salah satu masyarakat di Banten yang namanya suku Baduy ya. Baduy itu istilah yang diberikan oleh orang Belanda sebenarnya ke mereka gitu ya. Karena mereka memiliki ciri khas masyarakat Badawi di Arab yang suka berpindah-pindah dulunya, berjalan kaki dan sebagainya. Tapi label Baduy itu akhirnya mereka nggak mau gitu ya. Karena itu pemberian kolonial, mereka lebih senang disebut adalah masyarakat Kanekes gitu. Nah, orang-orang Baduy itu kalau saya meneliti itu nggak bisa itu dari sumber sejarah tuh nggak bisa. Karena historikalnya gitu ya, itu sumber tertulisnya belum ada fakta-faktanya, sumber tertulis ya. Karena orang itu hampir sebagian besar mendapatkan informasinya itu dari sumber lisan, wawancara turun-temurun, deep interview, observasi mendalam gitu dan sebagainya. Kalau benda mungkin ada, Arca Domas dan sebagainya ada. Tapi untuk sumber tertulis, karena budaya masyarakat Nusantara itu, untuk orang yang di luar sistem kasta Brahma dan sebagainya, kalau pada masyarakat Hindu gitu ya, nggak sembarangan itu bisa baca atau bisa menulis gitu. Apalagi orang-orang yang hidup di masyarakat yang sehari-hari dengan kehidupan rakyatnya. Mereka itu biasanya upaya untuk mewariskannya itu menggunakan tradisi lisan. Nanti saya bahas ya tentang tradisi lisan itu. Tradisi lisan ini adalah atau oral tradition ini adalah salah satu sumber sejarah yang berusaha merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan periode-periode tertentu tapi sudah bias gitu ya, sudah hilang. Makanya di dalam tradisi lisan itu ada macam-macam nanti jenisnya. Ada folklore gitu ya, ada babad, ada dongeng, ada legenda, ada fabel, ada sage gitu ya. Ada beberapa jenis, ada folk song, ada mantra gitu ya, segala macam jenisnya. Nah, akhirnya tradisi lisan ini yang menjadi salah satu tolak ukur sumber sejarah. Tapi bagaimana objektivitasnya? Nggak bisa objektif juga, karena dia sudah turunan, subjektif malah lebih tepatnya. Tapi kita kan berusaha untuk merekonstruksi ya. Artinya kita berusaha dengan yang subjektif itu pun kita berusaha untuk melakukan penulisan tersebut. Walaupun penulisan kita itu sudah kayak saya sebutkan itu udah bukan penulisan sekritis sebenarnya, tapi lebih ke arah penulisan imajinatif sejarawan. Jadi itu ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan, salah satunya menggunakan disiplin ilmu bantu lain di luar ilmu sejarah seperti sosiologi antropologi atau ilmu bantu yang memang berkaitan dengan sub bidang tertentu. Misalnya kalau berkaitan dengan tulisan ya kita berkaitan dengan ilmu filolog gitu ya. Kalau kita berkenan dengan kebendaan ya arkeologi lah yang paling mudah gitu ya. Aspek-aspek arkeologisnya. Arkeologi kan kita kalau benda-benda kayak gitu udah bisa dilihat dari jenis batuan gitu. Kalau batuan kan kita udah bisa menebak ini periodenya periode apa gitu ya. Paleolitik gitu ya, apa meso, apa neo, apa mega gitu kan itu bisa ditebak dari situ ya. Gitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan tadi dari Sahrul. Yang lainnya? Ini pesertanya ada 67. Izin mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk tugasnya itu temanya apakah bebas? Baik, ini yang nanya tadi siapa ya? Yang bertanya tadi siapa ya? Kalau dari suaranya seperti apa? Bentar. Halo? Terdengar nggak suara saya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sinyal saya yang kurang Oh, baik. siapa namanya? Lupa saya. Aduh. Yang berbicara tadi. Baik, untuk tugas itu intinya gini. Tugas itu saya bebaskan sesuai dengan, kalau saya sih pasti kalau diberikan tugas itu yang pasti berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan penelitian. Proposal kan, muaranya di penelitian kita itu proposal sebenarnya. Proposal ini bukan bagian dari historiografi, bukan. Tapi proposal ini adalah benar-benar
apa ya, ajuan yang nantinya Anda bisa lakukan kembali pada saat semester 7 ya. Ada semester 7 itu nanti kan sempro ya bahasanya, nggak tahu semester 8 atau semester 7 lah, pokoknya gitu. Nah, saya berharap di semester 7 itu Anda sudah punya bahan-bahan yang nantinya bisa menjadi penelitian akhir Anda. Perubahan itu pasti terjadi gitu ya. Bisa saja Pak, saya hanya kebutuhannya hanya untuk mata kuliah ini ya, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya Anda berusaha untuk merekonstruksi apa ya, peristiwa sejarah. Minimalnya ada niatnya dulu. Di proposal itu kan sebenarnya niat, ngusulin, propose, ya. Jadi mengusulkan. Usulan itu bisa diterima, bisa ditolak, tapi itu ya resiko peneliti. Peneliti itu biasa kalau yang kayak gitu ya. Jadi silakan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau bebas boleh untuk sumber sejarahnya. Dari tiga kriteria sumber sejarah itu atau 3 jenis klasifikasi sumber sejarah itu ya. Mau yang pokoknya itu saya bebaskan. Yang paling penting prinsipnya adalah yang paling dekat dengan Anda. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Yang paling dekat itu apa? Yang tidak memberatkan dan dia itu sangat fleksibel dan mudah diakses. Paling penting itu. Ya. Justru yang ingin saya teliti bukan sumber sejarahnya, tapi kemampuan Anda melakukan review. Ya, sumber sejarah macam-macam soalnya. Baik itu ya. Baik, ada yang mengacungkan tangan ini. Saya bahas dari Yuda dulu, silakan. Yuda Ariwinata, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Yuda Ariwinata, mahasiswa pertukaran dari Universitas Negeri Padang, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, Yuda mau bertanya masalah sebenarnya kalau kita mau menulis sejarah itu, Pak, berangkat dari masalahnya dulu atau berangkat dari sumber sejarahnya dulu, Pak? Pertanyaan kedua, di sini udah tertarik ya terhadap perkembangan kaum marginal khususnya di Kota Padang ini. Masyarakat Tionghoa itu umumnya tinggal di satu wilayah, Pak. Wilayah yang memang dikhususkan untuk warga Tionghoa. Dan itu juga kalau dilihat track record-nya dari zaman kolonial, itu juga dari penyebabnya karena orang-orang Belanda melakukan pengelompokan, Pak. Jadi menurut Bapak cara mencari sumbernya untuk mengkaji masalah itu tuh sumber apa saja sih Pak yang layak Pak, dan untuk mencarinya itu umumnya di mana Pak? Itu aja pertanyaan dari Yuda. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Yuda. Saya langsung jawab aja ya, biar nanti semuanya ini ya. Baik, Iya, Pak. di dalam melakukan, karena proposal ya, ini per proposal dulu ya. Kalau meneliti sejarah kasusnya beda. Jadi kalau di dalam proposal itu dimulai dari topik, ya. Topik apa yang akan kita kaji. Topik ini berkenaan dengan minat sejarawan, passion dan sebagainya. Ketika Yuda memiliki minat terhadap tadi itu yang sudah dijelaskan ya tentang etnis Tionghoa, kaum marginal dan sebagainya, itu udah sangat bagus. Artinya apa? Artinya memang ada ketertarikan untuk merekonstruksi sisi lain gitu ya dari kebudayaan mereka, mungkin dari faktor historis atau faktor yang lain gitu ya, atau aspek lain yang ingin dikaji, itu sudah bagus. Nah, ketika kita berbicara tentang topik, langsung tuh di situ kita mulai mengkerucut, karena topik itu misalnya sejarah etnis Tionghoa misalnya, itu topik sebenarnya. Tapi ketika dia akan dirubah ke dalam sebuah judul, itu ada permasalahan. Biasanya permasalahan yang akan pertama muncul, masalah yang akan dikajinya apa. Karena di dalam proposal itu pasti latar belakang masalah menjadi tolak ukur, ya. Itu jantungnya itu sebenarnya, latar belakang masalah itu. Kemudian yang kedua, baru kita ketika sudah itu merekonstruksi sumbernya, ya. Jadi kita kalau ingin memulai penelitian, kita mulai dari permasalahan dahulu, ya. Sumber itu adalah bagian yang bisa dicari ketika kita sudah paham dengan masalahnya. Makanya kita harus tahu dulu apa yang akan kita kaji. Terus kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya seputar tentang penulisan tentang kaum. Sebenarnya gini, hampir di semua wilayah Indonesia itu punya yang namanya Chinatown kalau kita sebut itu ya, atau pecinan lah kalau kita sebut lah. Ya, di Padang itu udah pasti ada. Karena etnis Tionghoa ini, makanya dia itu masuk ke dalam etnis kita, diakui pada zaman Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, presiden kita gitu ya. Itu kenapa dia mengakui? Karena memang kalau kita sebut, mereka juga bangsa asli Indonesia yang sudah menetap di sini, gitu. Mereka itu udah melakukan apa ya, penjelajahan gitu ya. Bahkan sebelum ketika kita ini masih berdebat seputar siapa yang bangsa Hindu, seputar kenapa itu ya, teori masuknya Hindu Buddha itu kita masih berdebat, tapi mereka udah datang gitu. Berarti artinya kalau kita bisa konstruksikan sebelum abad keempat pun orang-orang etnis Tionghoa itu kayaknya udah ke sini. Karena apa?
Ya, pertama pada waktu itu mereka sudah mapan dalam peradaban ya, kalau kita berbicara gitu. Tapi kita kembali lagi konteksnya. Kalau mau mengkaji sejarah tentang ya salah satunya etnis itu, apa yang dilakukan? Pertama kita harus lihat dulu permasalahan yang akan dikajinya apa, putar apa, apakah dia berkenaan dengan peristiwa sejarah atau interaksi antara orang etnis Tionghoanya dengan pribuminya atau apa, itu pertama. Kalau dia berkaitan dengan interaksi, sudah pasti yang harus digunakan adalah teori-teori dalam ilmu sosiologi. Kalau dia berkenaan dengan kaitannya dengan hasil kebudayaan, kita menggunakan antropologikal gitu ya. Tapi yang paling memungkinkan ada salah satu di dalam sejarah itu yang kita mengenal istilahnya itu toponimi gitu ya. Toponimi itu penamaan suatu wilayah berdasarkan karakter gitu ya. Kalau di Banten nggak tahu ya, nanti kita bandingkan dengan daerah lain. Ini saya ambil sampel dulu. Di Banten itu, daerah Banten Lama itu punya kota-kota atau kampung-kampung ya. Dia itu menggunakan toponimi berdasarkan masyarakatnya. Misalnya gini, orang Pecinan di Banten Lama itu dinamakan Pecinan karena memang di sana kampung itu khusus atau disektorkan atau dikhususkan untuk orang-orang Pecinan. Kemudian ada kampung Bugis karena ada orang Makassar di situ. Ada itu kampung Bugis di Banten Lama. Kemudian juga ada daerah yang namanya Pamarican. Pamarican itu daerah tempat memproduksi lada itu di Banten Lama itu. Makanya kalau ngomongin jalur rempah di Banten, udah nggak usah ditanya, orang ada nama daerah Pamarican di situ. Ya. Kemudian ada daerah Pabean. Pabean itu kalau sekarang itu daerah yang nantinya digunakan atau tempat tinggalnya para tukang pajak gitu ya, orang yang menggunakan bea atau pajak di situ. Kemudian ada Kesatrian, kampung para prajurit. Ada Kefakihan, kampung para ulama. Nah, daerah-daerah seperti itu ada nggak gitu di daerah Anda? Karena pertama kajian toponimi itu penting biasanya untuk mengkaji itu. Kemudian yang kedua, kalau etnis Tionghoa, saya sih lebih sarankan bukan kepada lebih ke arah dijelaskannya itu atau historiografinya itu lebih ke arah interaksinya deh. Jangan ke arah fakta-fakta. Karena fakta-fakta itu kemungkinan besar bias karena sumbernya biasanya sudah terbatas. Tapi kalau dia dibuat sebuah periodisasi tertentu, tahun segini sampai tahun segini, gitu ya, kemudian dia lakukan kajian terhadap periode masa itu, gitu ya, kan ini kaitannya awalnya sih pengen nulis sejarah, tapi merujuknya pada tingkat lokalitas tertentu, jadinya penulisan sejarah lokal sebenarnya temanya. Nah, kalau tema sejarah lokal itu murni dilentatis, artinya keinginan seorang sejarawannya membahas itu dari periode mana sampai periode mana. Berarti harus dicari dulu fakta-fakta yang memuatnya. Nah, itulah yang bisa dilakukan saat ini ya. Karena memang apa? Kalau sejarah lokal itu salah satu masalahnya adalah terbatasnya sumber. Sebenarnya bukan hanya sejarah lokal, sejarah nasional dan apapun temanya itu sekarang permasalahan yang utama adalah terbatasnya sumber. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan untuk pertama kali adalah melakukan atau menentukan topik dahulu, kemudian dilakukan yang namanya pendekatan dalam disiplin ilmu sosial lain. Kalau saya sih merujuknya gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat indikator dari teori yang kita gunakan. Teori sosial ataupun teori ekonomi, kalau mau melihat dari masyarakat Cina, kalau kadang-kadang kita itu harus belajar dengan etnis Tionghoa itu, bagaimana mereka mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat yang mayoritas gitu. Itu kan bisa dikaji itu, hal-hal kayak gitu. Kalau udah beradaptasi itu kita berbicara mengenai mungkin dalam aspek psikologis masyarakat Cina, mungkin konfusianismenya digunakan dalam landasan sehari-hari gitu ya. Atau ajaran Lao-Tse-nya itu digunakan, ya itu kan itu sudah berkenaan dengan ini ya. Aspek psikologis, teorinya teori psikologi itu kalau udah kayak gitu ya. Nah, itu yang menjadi kalau saya sebut itu kebudayaan mentalitasnya gitu ya. Dan kita harus banyak belajar dengan mereka dalam hal aspek ekonomi ya, karena mereka itu sangat cerdas kalau untuk aspek ekonomi. Gitu ya untuk sementara ya pertanyaan Yuda. Baik, selanjutnya dari Mufti bergeser ya setelah Yuda. Semoga tidak puas karena nanti kalau yang puas udah nggak mau cari lagi. Tapi kalau tidak puas dia akan berusaha untuk skeptis gitu ya. Terus ingin mencari tahu. Silakan Mufti Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Kamila, saya dari Universitas Negeri Padang. Izin bertanya, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan syarat ilmu yang Bapak jelaskan. Tadi menjelaskan syarat ilmu itu salah satunya adalah memiliki hukum dalil dan generalisasi.
Dan yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan perumusan hukum dalil dalam sejarah, karena kita tahu dalam sejarah teori saja sejarah itu hanya memiliki sedikit, dan dalam penelitian ataupun penulisan sejarah kita banyak menggunakan pendekatan interdisipliner. Itu pertanyaan pertama, Pak. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan tugas, Pak, kemarin seingat saya Bapak pernah mengatakan kalau untuk pengumpulan sumber ini mencari sumbernya bukan yang historiografi. Tapi tadi Bapak dalam penyebutan sumber itu boleh kita menggunakan jurnal ataupun artikel, Pak. Jadi kalau untuk tugas itu bagaimana, Pak? Apakah kita boleh menggunakan artikel itu, Pak? Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mufti. Jadi memang benar ya, minggu kemarin itu pertama yang saya jelaskan tugas itu memang awalnya saya berpikir dengan jurnal juga cukup, tapi saya rasa jurnal itu kan kita tidak bisa berdekatan langsung ya dengan sumber sejarahnya, karena dia kan sudah hasil rekonstruksi gitu. Justru yang saya ingin membiasakan itu akhirnya saya berpikir kembali, lebih baik Anda terbiasa untuk dekat dengan sumber gitu, daripada dari hasil penelitian orang lain ya. Jadi ketika Anda lebih dekat dengan sumber sejarah, ada kemungkinan besar Anda terbiasa pusing menerima keterbatasan sumber yang Anda miliki gitu. Karena saya yakin peneliti sejarah itu permasalahannya itu akan dirasakan nanti gitu ya. Kita tuh kadang-kadang merumuskan merumuskan historiografi itu udah sangat terpola di kepala kita. Tapi ketika di pelaksanaan enggak kayak gitu tuh biasanya. Karena biasanya dalam proses pelaksanaan itu ketika kita sudah dapat satu sumber, kita nggak dapat sumber yang lain tuh ya, yang membahas peristiwa yang sama di kajian kita. Mandek lah bahasanya itu ya, karena keterbatasan sumber itu. Nah, kita akan kesusahan di situ. Kesusahan, mengalami kesulitan, kadang-kadang ada yang berhenti gitu ya, atau tidak melanjutkan kembali. Itu adalah tantangan yang dihadapi para sejarawan saat ini. Lemahnya rekonstruksinya gitu ya, tahap pengumpulan sumber. Makanya ya mau nggak mau sih, memang ini bagian yang harus diselesaikan ya. Jadi Anda harus berdekatan terlebih dahulu dengan sumber-sumber sejarah ya, sumber sejarah kalau bisa gitu ya. Memang kalau yang untuk jurnal dan sebagainya, mungkin nanti saya akan berikan pendekatannya itu lebih di arah tugas proposal aja sebagai penelitian terdahulu gitu ya. Jadi itu yang dijadikan sebagai rujukan nantinya. Lebih ke arah rujukan sih memang kalau sumber jurnal itu ya, sumber-sumbernya. Baik, berkenaan dengan sejarah, lebih tepatnya adalah generalisasinya, kemudian dalil dan sebagainya. Kalau kita berbicara teori di dalam ilmu dulu ya, jadi kita jangan berbicara teori di dalam sejarah. Gitu ya. Teori di dalam sebuah ilmu atau disiplin ilmu, itu semua itu berawal dari bagaimana proses para peneliti, ilmuwan, itu melakukan rekonstruksi terhadap fakta-fakta yang ditemukannya, kemudian mampu menghubungkan dengan fakta-fakta tersebut, mampu menghubungkan dan hipotesisnya itu bisa dibuktikan karena fakta-fakta tersebut. Akhirnya teori itu menjadi sebuah gagasan utama, kalau kita sebut itu sebuah jalur utama bagi seorang peneliti karena berdasarkan konsep dan indikator yang dia temukan dari fakta-fakta sejarahnya. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya, dalil itu akan terus digunakan sampai pada akhirnya ada yang mempertanyakan kembali teori atau dalil tersebut. Karena di sejarah itu kan teori itu akan terus berubah ya, berbeda dengan ilmu alam. Nah, ilmu alam itu kan ada pengulangan lah bahasanya, terus menerus. Tapi kalau di sejarah itu partikular dia. Kadang teori sejarah ini nggak bisa dipakai di dalam peristiwa sejarah ini gitu. Jadi nggak semua teori itu bisa dipakai di dalam ilmu sejarah. Dia harus melihat atau merujuk pada gejala sosial atau fakta mental yang dihadapi oleh masyarakatnya. Nah, ketika teori sejarah misalnya tadi saya ngambilnya Marx, ya Marx itu sebenarnya teorinya itu bisa dua itu dipakainya. Di sejarah bisa, di sosiologi bisa gitu ya. Tapi intinya gini, Marx itu teori konfliknya berlaku nggak untuk semua gitu ya. Semua kalau kita kan berujuk Marx itu kan waktu mengeluarkan teori itu berdasarkan historisnya. Dia itu kan tinggal di fase di mana Jerman itu akan menghadapi Perang Dunia I ya. Fase ketika Jerman itu sedang bersiap gitu. Masyarakat Bavarian itu lagi bersiap untuk menghadapi Perang Dunia I, makanya mereka sedang mengumpulkan atau memajukan sektor-sektor esensialnya, terutama pertanian, terus kemudian industrial gitu ya. Nah, Marx itu melakukan pendekatan itu penelitian melihat dari gejala kondisi
sistem kelas atau sistem masyarakat yang ada di Jerman pada waktu itu. Nah, ketika dia lihat gejala itu, dia berasumsi bahwa oh berarti gitu ya, ketika sistem kelas ini semakin diperketat gitu ya, kemungkinan besar akan terjadi konflik di dalam masyarakat. Nah, pertanyaannya sama gitu, apakah teori Marx ini bisa digunakan bagi semua wilayah di Indonesia atau misalnya seluruh di dunia ini gitu ya? Pertanyaannya, hipotesisnya ini belum ada yang membantah gitu ya. Belum ada yang membantah dalam artian benar bahwa apabila terjadi sistem kelas sosial yang banyak atau misalnya senggang gitu ya, atau bukan senggang, maaf, rapat antara kelas atas dengan kelas bawah, artinya tidak ada mobilitas di situ antara bawah ke atas ke bawah, kemungkinan besar akan terjadi konflik gitu. Kecuali untuk masyarakat-masyarakat, nah ini ada kecuali nih, bagi di masyarakat Hindu yang sistem kastanya sudah settle gitu ya, yang tidak lagi ada perubahan, mungkin kastanya lebih tertutup gitu ya, tapi kayaknya Bali lebih terbuka sekarang. Tapi kalau di daerah lain yang Hindu, mungkin kalau di India dan sebagainya, mungkin yang masih tertutup kastanya, kayaknya ini nggak berlaku nih teori Marx ini, gitu ya. Karena apa? Karena tidak bisa ini terbantahkan, karena buat masyarakat yang di masyarakat ini tidak cocok, gitu ya. Nah, artinya harus digunakan dalil lain atau teori lain untuk menganalisis masyarakat yang khusus ini. Kalau saya menggunakannya, oke, kalau tidak bisa pakai teorinya Marx, saya menggunakannya teorinya Ferdinand Tonis gitu ya. Ferdinand Tonis itu misalnya tentang Gemeinschaft dengan Gesellschaft gitu ya. Tentang paguyuban dengan patembayan untuk masyarakat-masyarakat yang notabene memiliki karakteristik berbeda. Salah satunya adalah masyarakat yang lahir akibat ikatan batin misalnya. Nah, itu penggunaan teori itu bisa menjadi berbeda-beda antar satu penelitian ya. Karena apa? Karena tidak mungkin semua teori sejarah disamakan seperti teori alam. Kemudian ya tadi itu pertanyaannya ketika dia dihubungkan bagaimana terbentuknya dalil, ya dalil itu terbentuk karena fakta-fakta. Sama seperti kita gitu ya mengasumsikan lahirnya sebuah hipotesis, ya lahirnya sebuah, kan sebelum menjadi teori kan dihipotesiskan dahulu ya. Jadi apakah ini bisa berlaku untuk semua atau tidak gitu ya. Nah, ketika hipotesis itu muncul kan fakta-faktanya sudah ada tuh. Nah, fakta-fakta yang sudah ada itu mampu nggak dihubungkan dengan fakta-fakta lain di tempat lain, artinya berlaku untuk umum gitu. Nah, itulah lahirnya dalil itu dari situ. Termasuk di dalam semua ilmu pengetahuan ya, itu biasanya merujuk pada fakta-faktanya dahulu gitu. Kemudian fakta-fakta itu dibuat konseptualnya, kemudian dihubungkan konsep dengan konsep menjadi sebuah generalisasi gitu ya. Nah, generalisasi inilah yang menjadi dalil gitu ya, karena ada hubungan konseptual di dalamnya gitu. Dan itu masih bersifat hipotesis dalil itu ya. Ketika nanti dia udah jadi teori, berarti dalil itu sudah dibuktikan secara sah dan valid ya, dan itu akan runut gitu seperti itu. Baik, ada lagi atau Ada satu lagi Pak. ya silakan. Makasih penjelasan Bapak tadi. Di sini saya menyambung pertanyaan Pak, kalau teori itu kan harus sudah dibuktikan. Dan di sini saya bertanya tentang salah satu teori tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia kan Pak. Dan saya pernah bilang bahwa itu tuh bukan teori, tapi hanya sebuah hipotesa. Tapi banyak juga yang mengatakan itu teori. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, para sejarawan yang mengajukan itu ya misalnya Van Leer gitu ya. Van Leer itu kalau Anda baca bukunya tulisan dia gitu ya, judulnya itu saya lupa bukunya itu kalau nggak salah, tentang sejarah perdagangan Nusantara ya, Van Leer itu. Jadi memang dia itu merujuk pada proses konsep bagaimana terbentuknya jaringan perdagangan gitu pada waktu itu antar satu wilayah dengan wilayah lain ya. Saya buka bukunya lupa tuh ya, tapi saya pernah baca bukunya Van Leer itu. Dan dia menjadi buku utama itu kalau kita ngomongin tentang pelayaran Nusantara, mungkin itu menjadi satu rujukan ya. Selain bukunya ini ya, Burger gitu ya, Peter Burger yang sejarah sosiologi dan ekonomi Indonesia. Nah, ketika teori, kalau disebut teori, karena dia itu mencoba mengkonstruk ya. Kalau hipotesis kan hanya praduga atau menduga. Disebut teori itu karena dia berusaha untuk melihat ada indikator-indikator di dalam, kalau belajar, saya tuh ingat ya, waktu belajar sejarah Indonesia klasik ini, tolong koreksi saya juga ya, Indonesia pada zaman dulu, klasik ya, Hindu-Buddha. Teori-teori itu merujuk bahwa apa? Ya tadi itu, yang memperkuat dasar argumentasinya, indikatornya pertama satu,
yang berhak untuk menyebarkan ajaran agama Hindu itu adalah para kaum Brahma. Kenapa? Karena mereka yang memahami arti atau memahami atau mampu membaca kitab Weda gitu ya. Weda itu ada 4 jenis. Ada Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharmaveda gitu ya. Ada 4 jenis ini ya, mereka lebih banyak, walaupun Weda-Weda ini banyak konsepnya gitu ya, ada banyak ininya, ada banyak kajiannya beda lagi gitu ya, yang ini khusus apa, yang ini khusus apa gitu. Nah, ketika kita menggunakan teori itu saja gitu ya, nah beberapa peneliti lain mengeluarkan teori lain gitu. Teori lainnya itu karena dia punya indikator, misalnya FDK Bosch gitu ya. FDK Bosch itu kalau nggak salah teorinya itu arus baliknya. Nah, ketika dia ada indikator, artinya gini, hipotesis itu sebenarnya lebih merujuk pada dia belum di tataran terbentuknya sebuah teori ya. Karena kalau kita berbicara teori, ya itu kita berbicara sebenarnya lebih pada hasil akhir. Karena teori itu adalah muara dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan sahih karena ada teorinya. Tapi karena di sini kita masih praduga, sebenarnya baiknya karena belum final gitu ya. Belum finalnya itu apa? Karena ada kemungkinan bisa terbantahkan apabila ada gagasan lain yang baru yang memang merujuk pada kebenaran fakta-fakta yang terbaru yang bisa membatalkan fakta-fakta tersebut. Tapi sampai hari ini kenapa masih disebutnya teori? Ya karena memang di dalam buku sejarah kita kan masalahnya di historiografi kita itu kan menganggap keputusan itu menjadi final gitu. Final itu artinya apa? Ini permasalahan historiografi kita juga salah satunya kita harus ikut oleh sejarawan-sejarawan yang memang menganggap itu, karena kan ini kan perspektif ya. Jadi mungkin ada yang menganggap ini lebih tepat, lebih valid. Ada yang menganggap ini lebih valid. Jadi dianggap ini adalah hasil akhir, padahal kalau saya sebut harusnya sih disebutnya hipotesis. Hipotesis masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, karena belum final. Masih bisa diperdebatkan, ya. Ada kelemahan-kelemahan dari setiap argumentasi itu. Makanya kalau saya sebut jangan disebut teori, karena teori itu harus bisa digunakan untuk keseluruhan. Sementara di Indonesia ada yang belum sepakat itu. Mungkin hanya beberapa daerah yang sepakat teori Waisa itu atau teori arus balik gitu ya. Tapi di daerah lain enggak gitu, karena memang ada perbedaan itu ya. Jadi kita harus bisa sama hipotesis. Karena teori itu sebenarnya harusnya valid. Ya, karena valid itu karena dia bisa diterapkan hampir di seluruh wilayah lah minimalnya gitu. Tapi kalau hipotesis ya dia hanya berlaku untuk di wilayah kita aja, kan nggak sama ya. Dari masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara misalnya gitu. Artinya tidak berlaku itu untuk Hindu-Buddha yang ke daerah lain. Tapi itu bukan teori sebenarnya, hipotesis ya. Baik, itu dulu ya pertanyaan dari Mufti. Masih ada yang mengacungkan ini? Mungkin saya jawab yang ini dulu ya. Oke, nanti dari Zamin. Oke. Dari Mikael Yohanes, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mikael Yohanes dari Universitas Udayana. Izin bertanya, Pak, mengenai perbedaan sejarah lisan dengan legenda itu sendiri, Pak. Karena kan kita tahu bahwa sejarah lokal sendiri sumber sejarahnya itu paling banyak dari lisan, Pak. Nah, kita sebagai sejarawan bagaimana bisa membedakan bahwa ini sejarah lisan yang benar-benar sejarah atau hanya sebuah mitos, legenda, dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih. Baik, sebenarnya gampang itu. Kalau kita lagi wawancara ya, untuk membedakan itu sejarah lisan atau tradisi lisan, seorang narasumber atau terserahlah kita nyebutnya apa ya, informan kita gitu ya, ketika kita wawancara, ketika dia bilang pada waktu dulu mah gitu ya, atau misalnya kata nenek moyang saya, ya itu udah tradisi lisan itu, udah kayak gitu mah. Kenapa? Karena dia dia menggunakan rujukan dari kebudayaan mentalitasnya di daerahnya gitu. Karena kalau sejarah lisan itu kita bisa lihat gini, saya lihat waktu itu misalnya. Nah, itu berarti dia posisinya menceritakan peristiwa tersebut. Dari situ sudah ketebak, dia masuk kategorinya bercerita secara sejarah lisan atau tradisi. Karena begini, di dalam satu informan itu ada 2 jenis informasi sejarah yang diwawancara itu. Bisa sejarah lisannya, bisa tradisi lisannya. Untuk sejarah lisannya,
itu biasanya dia tidak mendapatkan informasi itu bisa dari orang lain. Karena gini, informasi yang dia temukan atau dia ceritakan kepada kita dari informasi orang lain itu jadinya tradisi lisan. Ya. Sementara kalau dia bisa membuktikan, Bapak misalnya ketika diwawancara, Bapak hadir nggak? Atau Bapak ngelihat langsung nggak gitu? Oh, saya dapat cerita ini dari kakek saya gitu. Oh, berarti pada waktu itu posisinya udah tradisi lisan. Ya. Tapi ketika dia bercerita ini dari kakek saya gitu ya, artinya tradisi lisan yang memang pada waktu itu masih cukup dekat lah. Cukup dekat, masih bisa hampir gitu ya, kalau saya sebutkan fakta-fakta sejarahnya masih bisa dikonstruk tuh. Fakta ya. Nah, tapi kalau dia udah bilang, ini waktu dulu dari keturunan-keturunan sebelumnya atau dari generasi ini gitu ya, atau nenek moyang saya, atau aki atau buyut saya gitu ya, yang sebenarnya ceritanya udah bias gitu ya, kemungkinan besar sedikit subjektif itu. Jadi dari situ kita udah bisa paham, ini yang diceritakan sejarah lisan atau tradisi lisan. Kemudian kalau legenda itu ya udah tradisi lisan lah, kalau legenda mah ya, kalau kita sebut. Karena dia udah berceritanya udah bukan fakta angka tahun, tapi cerita orang dulu mah gini gitu ya, ketika diwawancara. Nah, udah cerita orang dulu gitu ya bahasanya, atau pengalaman orang dulu ceritanya gini. Itu karena di dalam legenda itu sudah ketika ditanya tahun dia pasti ada masalah gitu. Ketika ditanya angka tahun, pasti akan ada masalah. Kenapa? Karena tidak bisa secara konkret menyebutkan tahun yang jelas. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dia informasinya lebih terbatas. Ya, itu tantangannya tuh. Ya, jadi ketika kita melakukan rekonstruksi, pahami dulu yang mana yang sejarah lisan, yang mana yang tradisi lisan. Kemudian di dalam tradisi lisan itu ada beberapa cerita, baik itu legenda, mitos, ya. Nah, itu udah konteksnya udah beda itu. Kalau udah mitos, legenda dan sebagainya, dia pasti sudah lebih ke arah tradisi lisan yang mungkin sudah lama dan itu nggak bisa dibuktikan tahunnya. Sudah nggak bisa, ya. Jadi itu ya, Mikael ya. Jadi kalau mau wawancara, sok dicek dulu aja. Boleh wawancara, tapi kita bisa lihat fakta sejarahnya dia dapat atau enggak. Kalau dia lebih banyak bercerita tentang tradisi lisan, kemungkinan besar kita harus lakukan kritik eksternal tuh. Ya, jadi kalau udah dikritik eksternal ketahuan ini. Karena dia lebih banyak bercerita seputar tentang hal-hal yang dia tidak pahami gitu. Itu fungsinya sejarawan di situ. Kalau dia bercerita masih memahami atau konteks isinya masih mendekati dengan konteks peristiwa yang kita ceritakan, baik secara faktanya maupun proses, kemungkinan besar kita masih bisa gunakan sumber itu. Itu kelemahan sumber wawancara itu salah satunya di situ ya. Pertama satu, cerita yang berkembangnya itu sudah jauh menyimpang. Yang kedua itu objektivitas terhadap isinya. Ya, ketiga itu apalagi ya masalahnya? Memori kolektifnya terbatas, daya ingat kan, karena mungkin yang diwawancarainya udah tua gitu ya. Yang terakhir ya, kita harus perlu uji kritiknya lebih ini. Beda dengan tulisan lah, tulisan kan bisa dilihat tuh internalnya, isinya apa. Kemudian kritik eksternalnya kita bisa lihat bahan, keaslian gitu ya. Itu masih bisa kita lihat. Kalau sumber lisan ya kayak gitu. Itu sejarawan kerjaannya itu ya, membedakan itu. Kritik eksternal dan internal. Ya itu ya, seperti itu, Kael. Terima kasih Pak. Ya, baik. Suci, setelah ini Zamin ya, terakhir ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, sebelumnya di masa sekolah itu, salah satu kebijakan sekolah saya kan setiap tahunnya itu kami harus mengadakan penelitian ke lapangan Pak. Ya. Nah, saya pernah meneliti di satu daerah di Sumatera Barat, itu tuh penelitian terakhir Nagari Kototuo Pariangan gitu Pak. Cuman waktu itu memang kami menggunakan mata pelajaran sosiologi. Nah, waktu itu saya meneliti mengenai peninggalan Hindu-Buddha di sana dan kaitannya dengan masuknya Islam dan juga dampaknya terhadap dampak dari peninggalan kebudayaan ini terhadap perkembangan remaja yang ada di sana, Pak. Nah, itu tuh bagaimana ya Pak? Apakah bisa saya lanjutkan untuk tugas besok atau bagaimana gitu Pak? Untuk tugas-tugas selanjutnya karena
waktu itu data-datanya masih lengkap sama saya waktu penelitian itu di 2019. Ya begitu saja sih Pak pertanyaan saya Pak. Baik, Suci ya. Jadi, wah itu luar biasa Anda melakukan penelitian itu, cabangnya banyak banget ya. Pertama mulai dari aspek-aspek kedatangan Hindu, Islam, mungkin yang pertama harus difokuskan itu oleh Suci ya, pilihlah satu tema yang sesuai, yang paling mudah dikerjakan di dalam tema itu. Jadi tentukan dulu topiknya. Gak bisa itu udah penelitian itu ada di situnya membahas tentang bagaimana masuknya Hindu Buddha, terus kemudian dijelaskan lagi Islam, itu udah pertama narasi periode waktunya terlalu berlebihan. Bisa dikaji bisa, tapi permasalahannya itu tidak fokus nantinya. Jadi harus difokuskan aja mau yang mana dulu sama itu. Kemudian ketika nanti dilihat ada hasil-hasil kebudayaan Islamnya, nah itu kaitannya kita menggunakan, tergantung nih, hasil-hasil kebudayaannya itu dalam bentuk apa? Benda, adat Eh, istiadat, atau apa ada gitu. ada bendanya Pak, ada peninggalan-peninggalan benda, terus juga ada peninggalan batu-batu yang ada penulisan Sanskertanya. Banyak Pak di sana waktu itu saya temukan. Ya, jadi ini ya, saya tuh kadang-kadang gini, kalau peninggalannya berupa kebendaan, kita masih bisa menggunakan disiplin ilmuwan arkeologi ya. Atau kalau yang terbaru kan, kita bisa menggunakan Undang-Undang Cagar Budaya ada di situ tuh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 ya, sih Pak. Jadi itu bisa digunakan sebagai dasar asumsi kita di kajian teori Undang-Undang Cagar Budaya, kemudian teori tentang kebendaan ya di arkeologis. Tapi pertanyaan saya, ini kajiannya kan mau dihistoriskan ya, bukan diarkeologiskan gitu. Kalau mau dihistoriskan berarti harus ada narasi waktu ya. Skripsi sejarah itu gampang loh sebenarnya, atau penelitian sejarah itu paling gampang diketahui. Kenapa? Karena ada waktu di dalam judulnya saja udah kelihatan. Misalnya pada abad 18, wah ini udah historis gitu ya. Atau misalnya tahun 45 sampai 49, nah itu udah historis. Itu udah ketebak dari situ. Karena kalau di penelitian sosiologi atau antropologi, mereka itu abai dengan konsep waktu. Mereka lebih fokusnya di konsep tentang proses ya. Jadi lebih diarah pada proses hubungan interaksi manusia gitu. Tapi menurut saya Suci juga perlu melihat konteks hubungan interaksi manusia di dalamnya. Artinya apa? Di situ bisa dikatakan pendekatan di dalam penelitian yang dilakukan itu adalah multidisipliner. Artinya tidak melulu historis, tapi di dalamnya ada kajian sosiologisnya tentang masyarakat. Nah, itu boleh ya. Tapi ya itu, teori yang digunakannya harus sesuai dengan kondisi yang ada di faktanya. Kita nggak bisa tuh main tembak teori itu, nggak bisa. Makanya teori itu kan banyak ya, di sosiologi pun teorinya jenisnya macam-macam gitu. Nah, yang paling sesuai dengan fakta di lingkungan yang akan dikaji apa itu ya. Jadi silakan Suci dicek dulu gitu ya. Pertama dibatasi dulu lah periode waktunya. Sejarah itu apalagi lokal ya. Kita itu harus fokus gitu ya. Lokal ini yang paling bermasalah kalau dalam penulisan historiografi itu. Pertama apa? Sejarawannya itu terlalu berani. Padahal kapasitas dan daya dukungnya terbatas. Harusnya dia harus memperhatikan waktu, periodisasinya diperhatikan ya. Nggak bisa sembarangan tuh kalau sejarah lokal mah. Karena memang apa? Karena memang nanti jangan menulis peristiwa sejarah yang kira-kira waktunya itu terlalu panjang. Karena apa? Semakin panjang peristiwanya sejarah, semakin banyak juga fakta sejarah yang harus kita kumpulkan. Jadi pahami dulu ya itu untuk penelitian atau penulisan sejarah lokal. Mau dikaji lagi boleh. Justru harus dikembangkan menurut saya yang sejarah lokal di daerah itu. Tapi itu tantangan bagi seorang sejarawan yang ingin menulis sejarah lokal, yaitu salah satunya. Ya, sumber intinya begitu. Harus berani ya. Baik, itu dulu ya, Suci ya. Oke, berikutnya terakhir ya dari Zamin. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya mengenai tugas apakah kita diwajibkan untuk dapat datang ke tempat bersejarah atau boleh dari jurnal saja. Terima kasih. Ini ketika kita sebagai seorang sejarawan itu ya harusnya ketika kita ke tempat sejarah itu memang kita memahami ya tempat ini atau berimajinatif lah gitu. Saya gini ya, kayak saya kasih contoh gini. Ketika saya tadi itu mengkaji tentang daerah-daerah toponim di Banten lama yang berdasarkan konsep penamaan, saya itu nggak bisa membaca jurnal, jujur aja. Saya harus ke sana.
Saya pengen tahu kampung Bugis itu yang kayak gimana gitu. Nah, saya datang ke kampung Bugis, bener, rumahnya rumah gaya orang-orang Makassar, nelayan yang tinggi itu, pondasi bawah kaki tiangnya itu, bawahnya itu banyak tempat jaring, tempat ini, apa namanya? Bukan hanya jaring ya, ada perahu kecil, ada perahu cadik segala macam. Wah, ini bener, ini masyarakat nelayan. Dan ini orang Banten nggak kayak gini model rumahnya. Kita tahu faktanya dari ngelihat doang ya. Baru kita datang ke sana, cek, ngobrol, kemudian juga ngobrolnya itu bukan ngobrol wawancara, ngobrol biasa. Saya tanya, Pak, ini gimana, gini. Mereka bercerita, iya, nenek moyang saya dari Bugis, tapi saya sudah jadi orang Banten. Nah, gitu. Artinya memang pada waktu itu, ini kalau saya ngomong, itu berarti saya, kalau wawancara dia, saya dapatnya tradisi lisan itu. Bukan sejarah lisan. Karena apa? Nenek moyangnya, gitu ya. Yang memang membawa pengaruh kebudayaan ke sini. Karena saya harus mengakui, orang Makassar itu bangsa pelaut. Bangsa pelaut yang kemana-mana, gitu ya. Makanya kalau saya sebut, perahu buatan sana ya, galangan kapal itu udah nggak usah ditanya itu, ya. Makanya Unhas, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar pasti kajiannya itu lebih banyak ada kajian tentang maritim itu, historisnya. Karena memang itu nilai jualnya sana dan memang keahlian mereka di sana. Orang Bali juga sama, karena masyarakat yang, nah di saya tuh ada namanya Kampung Kebalen, orang Bali itu pasti di Banten Lama itu ada itu. Kampung Kebalen, kalau Anda ke sana itu ada orang Bali. Saya harus lihat ke sana. Benar, ada bukti-bukti fakta-fakta historis. Historis itu dalam artian kebendaan yang memang diwariskan mungkin di sana. Tapi lebih banyaknya fakta historis itu sekarang sudah mulai terkikis ya. Lebih banyaknya fakta historisnya di tradisi lisan kalau benda. Benda itu jarang gitu. Nah, saya harus cari itu. Karena kalau dari jurnal, kita dapatnya penelitian orang lain. Makanya saya katakan sok main ke tempat-tempat sejarah, walaupun kondisinya sedang PPKM, tapi kan hanya sebatas kunjungan, berimajinatif, itu kan biasa ya. Makanya saya sarankan kalau yang di Padang juga sama, kan banyak ya di sana ya. Kalau saya harus mengakui Padang ini termasuk yang masuk ke dalam jalur rempah Sumatera bagian barat ya, maksudnya kalau kita lihat kan Sumatera itu ada yang di timur gitu ya, pantainya, garis pantainya, nah yang di barat ini harus banyak dikaji karena dia langsung berbatasan dengan Samudra Hindia itu. Artinya kalau kita lihat laut ya udah itu Samudra Hindia gitu. Ya. Jadi itu benar-benar laut lepas gitu. Karena biasanya kalau yang laut lepas itu tamunya itu jarang dari penduduk Sumateranya. Lebih banyaknya langsung dari orang asing. Beda dengan kalau di Banten gitu ya, Banten ada orang asing orang ini, tapi karena dia masih di selat gitu ya, ada Selat Sunda, ada Laut Jawa, artinya perbatasan atasnya itu kalau konsep Mediteran itu kita itu masih wilayah kita sendiri, kemungkinan besar pedagang-pedagang lokal. Tapi kalau kayak Sumatera Barat, kemudian Aceh yang emang dia langsung ke laut lepas gitu, itu hampir sebagian besar itu adalah lebih banyak orang-orang dari luar itu, baik itu saudagar dari Arab dan sebagainya gitu ya. Ada orang lokalnya tetap gitu ya, tapi tetap nggak terlalu ini, biasanya lebih banyak ke sana. Ya, jadi itu harus banyak dikaji ya, baik yang di daerah Padang, Sumatera Barat ya, kemudian di daerah Bali, di daerah Sulawesi dan Maluku ya, tetap harus banyak pengkajian, apalagi sekarang lagi sedang banyak penulisan tentang jalur rempah, menurut saya bisa menjadi satu alternatif kajian untuk memperkuat ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang? Sudah? Masih ada? Tidak ada? Maaf Pak, untuk absensi di Spada ini bagaimana Pak? Karena masih belum bisa juga sampai sekarang. Oh, belum bisa ya? Perasaan Iya, udah Pak. ini. Saya sudah disetting loh jam tanggal. Untuk caranya Pak, maaf Pak, ini kita ada biasanya kayak penugasan atau apa gitu baru Ya. terabsen gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Oke, ini kan sebenarnya saya udah bisa lihat detailnya yang kemarin. Kalau yang udah disetting sama saya ini di pertemuan ketiga ini, tapi kok masih belum bisa? Harus gimana ya? Kan biasanya tinggal absen aja ya. Ya, izin juga Pak, yang minggu lalu juga tidak masuk ya Pak, walaupun sudah saya salin linknya terus saya buka Google Drive-nya tuh belum terinput bawah hadir. Kalau di minggu lalu tuh ya, yang saya terima ini ada 11 orang yang masuk nih. Nih, yang minggu lalu gitu ya. Mereka karena absen itu dari jam 7 saya berikan sampai jam 10 lah gitu ya.
Nah, ini absen sepadanya ya kayak gitu. Ada di saya nih, di minggu pertama. Dan yang ketiga juga ada nih. Cuma yang di ketiga ini kemarin Yuda ada ikut sosialisasi masalah sepada ini. Untuk dosen itu Pak, biasa jadi absennya itu berbasis tugas Pak. Entah nanti Bapak melampirkan PPT di sana, kami membaca, baru nanti absennya langsung gitu Pak. Benar Pak? Oh, jadi bukan lewat ini, presence ini? Bukan Pak. Oh, berbasis gitu. Tugas gitu Pak. Baik. Oke, Pak. Oh ya udah, nanti saya coba buat aja ya di situ ya teks ya. Karena memang kalau yang di kedua kan sudah, yang kedua udah ya, bisa ya. Yang ke satu udah, yang kedua udah. Nanti mohon diingatkan aja ya. Nanti saya coba atur lagi lah ininya ya. Takutnya ada kendala ini. Nanti saya coba cek lagi lah. Ya, baik. Baik, Pak. Oke, nanti kita komunikasi di grup aja ya, kalau yang itu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa sudah cukup perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tetap semangat, ini sebenarnya lewat masa kuliahnya hanya 2 SKS ya, kalau nggak salah sih harusnya. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk tugas, kalau bisa dikumpulkan minggu ini ya, nanti saya kirimkan link lah untuk pengumpulan kayak Google Drive itu ya, nanti saya share, semoga bisa diakses oleh semuanya ya. Nanti pengumpulannya lewat Google Drive, terus kemudian tulis nama gitu ya, kemudian kelas ya, tinggal disebut aja kalau kelas A, kelas B, kelas kampus mengajar, udah itu aja. Jadi ada 3 ini ya, nama dengan kelas ya. Nanti saya berikan linknya, masih di link yang sama di Google Drive yang sama, kumpulkannya di situ. Minggu depan saya akan pilih 1, 2 atau 3, nggak tahu ya gimana nanti minggu depan. Pokoknya yang jelas nanti akan saya review ya, supaya lebih bisa dipahami ya. Gitu. Baik, mungkin segitu dulu ya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.